Hai, apa kabar semuanya saudara? Perkenalkan saya Pendeta Gideon Simanjuntak. Sebuah kehormatan bagi saya boleh menjadi berkat dalam program Bible Study kelas Indonesia ini. Doa saya agar setiap saudara menyaksikan acara ini, saudara diberkati Tuhan secara berkelimpahan. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang saya percaya pasti akan memberkati saudara. Tema pada hari ini adalah pemulihan dalam perilaku. Terambil dalam perikop 1 Korintus 8 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sebelum kita memulai, kita mari sama-sama tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur, kami datang ke dalam hadirat-Mu. Kami berterima kasih untuk berkat yang Tuhan telah sediakan dalam hidup kami. Sebentar kami mau merenungkan firman-Mu, kami mau meneliti firman-Mu, karena kami tahu semakin kami mengenal firman Allah, maka semakin kami dikuatkan, semakin hidup kami diubahkan, segala janji Tuhan yang terbaik digenapi dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu, lidah bibir perkataannya dipakai untuk mengajar, mendidik, bahkan menguatkan setiap pribadi yang mendengar. Kami berdoa, siapapun yang menyaksikan, setiap mereka pasti diberkati. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Sesuai dengan judul yang awal saya katakan, pemulihan dalam perilaku. 1 Korintus 8 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Tema ini akan dibagi menjadi 5 bagian. Saudara lihat dalam layar, yang pertama, pemulihan menjadi model perilaku yang memberikan kesaksian hidup di dalam Tuhan. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Yang kedua adalah pemulihan menjadi model perilaku hamba Tuhan yang mendukung dalam pemberitaan Injil. 1 Korintus 9 1 sampai dengan ke-19. Dan berikutnya pemulihan menjadi model perilaku yang memenangkan jiwa dalam pemberitaan Injil. 1 Korintus 9 20 sampai dengan 27. Dan yang keempat, pemulihan menjadi model perilaku yang tidak mendatangkan murka Allah. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai dengan 18. Dan yang terakhir, pemulihan menjadi model perilaku yang memuliakan Allah dan menyenangkan semua orang. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita perlu mengenal dulu latar belakang dari kota Korintus, di mana Rasul Paulus menyampaikan surat kepada jemaat di Korintus. Menurut seorang hamba Tuhan, Dave Hagelbert mengatakan bahwa kota Korintus terletak antara Laut Aegean dan juga Laut Adriatik. Kota Korintus juga adalah kota pelabuhan dan pusat perdagangan yang sangat kaya. Juga dikatakan di situ bahwa di kota Korintus terdapat sebuah stadion olahraga yang sangat besar yang dapat menampung ribuan orang. Bahkan beberapa cabang olahraga Olimpik juga diadakan di tempat tersebut. Penduduk Korintus terdiri dari orang-orang Yunani, orang-orang Romawi, dan juga orang-orang Asia. Di kota Korintus juga ada kuil Aphrodite atau dewa cinta orang-orang Yunani. Dan ada kurang lebih 100.000 atau mungkin 10.000 imam pelacur. Di kota Korintus terkenal sebagai kota yang paling tidak bermoral dalam kerajaan Roma. Nah, hari kita akan belajar, dikatakan pemulihan menjadi model perilaku yang memberikan kesaksian hidup baru di dalam Tuhan. Kita buka ayat kuncinya 1 Korintus 8 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Mari buka Alkitab saudara. Mari sama-sama kita baca. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Latar belakang dari teks Alkitab pembacaan kita tadi, Paulus berbicara secara persuasif atau secara halus mendorong orang-orang percaya di Korintus untuk tidak makan daging persembahan kepada berhala. Saudara perlu memahami seperti latar belakang yang saya sampaikan tadi, gambaran di kota Korintus adalah penduduknya begitu majemuk dan moralitasnya sangat buruk. Dikatakan bahwa dapat dibayangkan betapa sulitnya bagi orang-orang yang memiliki iman yang baru kepada Kristus. Bagaimana mereka dapat mempertahankan iman Kristiani mereka di tengah-tengah keadaan zaman, di tengah-tengah kuil berhala yang begitu banyak. Bahkan salah satu isu sentral bagi jemaat mula-mula
khususnya bagi jemaat yang hidup dengan latar belakang budaya non-Yahudi, adalah bagaimana mereka menyikapi mengenai daging persembahan kepada berhala-berhala. Kita melihat berikutnya lagi saudara, dikatakan istilah kebebasanmu. Dalam ayat yang ke-8 dan ke-9 dikatakan tadi, dari bahasa aslinya menggunakan kalimat ekosia yang berarti kuasa, hak asasi, wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini duduk makan di dalam kuil berhala. Penyalahgunaan kebebasan merupakan perilaku yang menjadi sandungan. Paulus dengan sungguh-sungguh menasihatkan orang percaya di kota Korintus untuk tidak makan daging yang dipersembahkan kepada berhala. Dikatakan juga saudara, ia memberikan 3 prinsip pertimbangan sehubungan dengan hal ini, yaitu pertimbangan motivasi dalam 1 Korintus 8 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-13, pertimbangan teologis 8, 4-6 dan pertimbangan praktis 8, 7 sampai dengan ke-13. Dan dikatakan berikutnya, kebebasan yang kita miliki karena percaya kepada Yesus sudah dipulihkan menjadi orang kudus. Harus dijaga, jangan sampai menjadi perilaku yang menjadi batu sandungan bagi orang lain yang belum percaya. Terlebih pula, tambah menguatkan orang-orang berdosa untuk tetap hidup di dalam dosanya. Saya teringat sebuah kisah ketika Yesus ditanyakan untuk membayar bea masuk dalam bait Allah. Yesus meneladani kita dengan dikatakan apa yang menjadi hak kaisar berikan, apa yang menjadi hak Tuhan berikan. Walaupun dalam konteks dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus tidak memakai kebebasannya untuk melakukan hal-hal yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bahkan dikatakan Yesus memberikan sebuah teladan yang indah. Di tengah-tengah kebebasan hak yang dia miliki, Yesus memilih untuk boleh menjadi berkat. Karena memang sejatinya kemerdekaan kita adalah untuk melayani. Kebebasan hak yang kita miliki adalah untuk melayani. Jika kemerdekaan atau kebebasan yang kita miliki kita pakai untuk kepentingan kita pribadi, maka hal tersebut menjadi kebebasan yang merusak. Kebebasan yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bahkan Rasul Paulus secara yakin mengatakan demikian, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi. Supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Jadi hal yang menjadi rema, hal yang menjadi inti dalam hal ini dikatakan bahwa Paulus mengatakan bahwa kebebasannya dipakai untuk boleh menjadi berkat. Kemerdekaan yang dia miliki dipakai untuk boleh menjadi kekuatan bagi orang-orang yang imannya baru. Dalam sebuah firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat yang ke-23 mengatakan demikian. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Ayat ini menggambarkan bahwa memang segala sesuatu di bawah hukum Yesus yang mati sudah di kayu salib, kita tidak lagi di bawah penghukuman. Kita sudah tidak lagi di bawah yang namanya penghakiman. Kebebasan yang Yesus lakukan, yang Yesus berikan, membuat kita boleh menjadi berkat. Dalam slide selanjutnya dikatakan istilah dikuatkan. Dari kata aslinya menggunakan bahasa Yunani oikodomeo yang artinya membangun, mengembangkan atau mengokohkan. Secara gramatikal digunakan dalam modus indikatif tense masa depan atau tindakan pasif. Maknanya menunjuk pada kebebasan yang disalahgunakan menjadi perilaku batu sandungan. Yang pasti di masa depan membuat secara pasif orang berdosa dikuatkan, dibangun, dikembangkan atau dikokohkan untuk terus dalam dosa berhala. Memang betul Tuhan Yesus telah memberikan kita kebebasan. Memang betul semua hukum Taurat di bawah salib Yesus, saudara dan saya diberikan yang namanya kemerdekaan. Tetapi biar kebebasan yang diberikan oleh Allah tidak menjadikan batu sandungan. Dalam hidup saya sebagai hamba Tuhan bersama dengan keluarga, saya tahu ada banyak hal-hal yang mungkin tidak mendatangkan dosa. Ada banyak hal-hal yang mungkin tidak membuat Allah murka, tetapi membuat orang yang baru kenal Yesus, membuat orang yang baru percaya Yesus, membuat mereka kehilangan sukacita,
mungkin membuat mereka kehilangan damai sejahtera. Sebagai contoh, suatu hari saya berpergian ke suatu tempat bersama dengan istri dan anak-anak saya, saudara. Dan berpergian ke suatu tempat, beberapa keluarga ikut dengan kami menggunakan pakaian yang menurut saya masih cukup sopan, tapi pakaiannya mungkin bagi beberapa orang bisa menjadi batu sandungan. Dan hal tersebut mengingatkan saya bahwa sebagai hamba Tuhan, jangan sampai kalau tidak bisa jadi berkat, minimal jangan jadi batu sandungan. Kalau tidak bisa memegahkan nama Tuhan, minimal agar jangan melalui hidup kita, nama Tuhan justru tidak dimegahkan. Selayaknya kita membangun dalam hidup semua perilaku yang memberikan kesaksian hidup baru di dalam Tuhan. Melalui teks ini, bahwa Paulus ingin mengutamakan lebih dari dia ingin mengutamakan kasih daripada pengetahuan. Dia ingin mengutamakan yang namanya kasih di atas pengetahuan. Dikatakan sebab kebebasan yang wajib, saudara memiliki kebebasan, tapi kebebasan yang wajib itu memperhatikan prinsip-prinsip yang telah disebutkan oleh Paulus dalam teks. Yaitu yang pertama, apakah hal tersebut berguna? Apakah hal tersebut membangun? Apakah hal tersebut tidak merugikan orang lain? Apakah hal tersebut tidak mendatangkan syak atau batu sandungan bagi orang lain? Apakah hal tersebut dapat menghalangi seseorang untuk dapat mengenal Allah? Dan apakah hal tersebut memuliakan Allah? Dan berikutnya kita akan masuk ke dalam bagian yang kedua, pemulihan menjadi model perilaku hamba Tuhan yang mendukung dalam pemberitaan Injil. 1 Korintus 9 ayat 1, sedangkan ayatnya yang ke-19. Ayat kuncinya terambil dalam ayat ke-14, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil tersebut. Dikatakan istilah menetapkan dari kata asli Yunaninya menggunakan kalimat diataso yang berarti mengatur dengan seksama, dengan tepat, mengarahkan atau memerintahkan. Secara gramatikal digunakan dalam modus indikatif, tense masa lampau, tindakan aktif. Maknanya menunjuk pada tindakan Tuhan yang pasti di masa lampau, telah menetapkan bahwa hamba Tuhan mendapatkan makan dari pekerjaan memberitakan Injil sehingga sudah menjadi miliknya. Alkitab mengatakan kalau kita melihat sepintas dari 1 Korintus 8, 1 Korintus 9, kelihatannya sama sekali tidak ada hubungannya. 1 Korintus 8, 1 Korintus 9 kelihatannya tidak ada kaitannya. Tetapi kalau kita mempelajari dengan teliti, maka kita akan melihat hubungan antara 1 Korintus 8 dengan 1 Korintus 9. Dalam 1 Korintus 9, Paulus menunjukkan bahwa kehidupannya sendiri, ia pun rela membuang hak-haknya demi kepentingan orang lain. Jadi gampangnya 1 Korintus 8, Paulus mengajarkan jangan sampai kebebasanmu menguatkan orang lain untuk berbuat dosa. Di 1 Korintus 9, Paulus mengajarkan kebebasannya atau praktek hidup Paulus dari apa yang diajarkan. Dalam 1 Korintus 8, Paulus tidak menggunakan haknya, bahkan untuk mencukupi hidupnya, ia bekerja sendiri. Dikatakan model perilaku Rasul Paulus yang tidak menggunakan hak itu bukan untuk melawan ketetapan Tuhan, melainkan dalam pertimbangannya agar jangan menjadi rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-12. Dikatakan pemulihan menjadi model perilaku. Bagian yang ketiga dalam memenangkan jiwa dalam pemberitaan Injil. Dalam ayat kunci, ayat yang ke-20, demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Istilah memenangkan berasal dari kata asli Yunani perjanjian baru, kerdainio, yang berarti menjadi beruntung, memperoleh, mendapatkan, menang atas orang lain.
Secara gramatikal digunakan dalam modus subjektif aorist aktif yang maknanya menunjuk pada harapan yang akan diperoleh memenangkan orang-orang Yahudi apabila terpenuhi syarat perilaku yang memenangkan jiwa. Dikatakan saudara bahwa sebelum kita masuk dalam tadi dikatakan bahwa Paulus menerapkan sebuah prinsip yang menarik, becoming all things to all people. Bahwa dalam ayat ini bahwa Paulus tujuannya tidak lain tidak bukan supaya dirinya dapat memenangkan orang-orang Yahudi. Ini adalah sebuah sistem atau sebuah strategi yang sangat cerdas dari Rasul Paulus. Supaya ketika Rasul Paulus berhadapan dengan orang-orang di bawah hukum Taurat, walaupun dia tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi dia melakukan itu untuk memenangkan jiwa. Bahasa gampangnya, Paulus mau melakukan apapun untuk memenangkan jiwa. Walaupun dalam prinsipnya tidak melanggar firman Tuhan. Bahkan yang menarik saudara, dikatakan bagi orang Yahudi, aku hidup di bawah hukum Taurat pada zaman Paulus dikatakan. Bagi orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Bahkan juga Paulus mengatakan, meminta kepada muridnya yaitu Timotius untuk melakukan yang namanya sebuah tindakan bersunat. Supaya dia dapat melayani orang-orang Yahudi. Dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ketiga, bahkan Paulus juga mentahirkan diri dengan 4 orang bernazar di bait Allah. Kisah Rasul 21 ayat yang ke-36. Kesediaan Paulus ini adalah contoh untuk menjadi segala-galanya bagi orang untuk Injil Kristus. Kita masuk ke dalam bagian yang keempat, pemulihan menjadi model perilaku yang tidak mendatangkan murka Allah. Dalam 1 Korintus 10, 1 sampai dengan ke-18. Ayat kuncinya di ayat yang ke-6, mari sama-sama kita baca. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dikatakan istilah contoh berasal dari kata asli Yunani yaitu tupos yang secara literal berarti tanda pukulan, jejak, gambar, model, atau pattern. Dari ayat sebelumnya kita lihat semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Tadi menggunakan kalimat tupos artinya jejak, gambar atau tanda pukulan. Istilah contoh atau tupos secara gramatikal adalah kata benda yang digunakan dalam kasus nominatif jamak yang maknanya menunjuk pokok penting dalam ayat ini yang menjadi contoh, menjadi bagi contoh bagi banyak orang. Sebagai contoh di ayat yang ke-10 dan ke 1 Korintus 10 yang ke-5, meskipun bangsa Israel adalah umat dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan, tetapi ketika mereka berperilaku pemberontak, maka Allah tetap murka. Sehingga sebagian dari mereka ditewaskan di padang gurun. Dari ayat yang kita baca tadi, bahwa Rasul Paulus ingin mengingatkan bahwa sekalipun Allah mengasihi bangsa Israel, sekalipun bangsa Israel adalah bangsa pilihan, bangsa yang dikasihi oleh Allah, berada dalam covenant-Nya Tuhan, berada dalam perjanjiannya Tuhan, tetapi Allah tetap murka. Sehingga sebagian dari mereka ditewaskan di padang gurun. Berikutnya juga yang terakhir saudara, pemulihan menjadi model perilaku yang memuliakan Allah dan menyenangkan semua orang. Saya suka sekali judulnya, memuliakan Allah dan menyenangkan semua orang. That's why kita menyebutnya sebagai salib. Saudara, kekristenan bicara mengenai salib, yaitu hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama. Hubunganmu dengan Allah akan mempengaruhi hubunganmu dengan sesama. Ketika kita memuliakan Allah dengan model perilaku kita, maka ketika Allah disenangkan, maka banyak orang juga pasti akan disenangkan. Ayat kuncinya 1 Korintus 10 ayat yang ke-31 mengatakan demikian, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Dari ayat ini kita mengetahui bukan lagi soal berdosa atau tidak, benar apa tidak, tetapi Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap apapun yang kita lakukan, kita melakukannya for the glory of God, untuk kemuliaan
nama Tuhan. Jika engkau minum, jika engkau makan, atau engkau melakukan sesuatu yang lain, apapun yang saudara lakukan, lakukan itu agar nama Tuhan bisa dipermuliakan. Bukan lagi isunya ini jadi berkat apa tidak, tetapi lakukan untuk kemuliaan Allah. Kalau saudara berangkat ke kantor, biar melalui pekerjaanmu, nama Tuhan dipermuliakan. Kalau saudara seorang mahasiswa, biar melalui studimu, nama Tuhan dipermuliakan. Kalau saudara seorang ibu rumah tangga, bagaimana Pak Pendeta? Jadi ibu rumah tangga dapat memuliakan nama Tuhan. Jadi ibu rumah tangga yang cakap, agar melalui hikmat yang Tuhan berikan kepada para ibu rumah tangga, engkau mendirikan sebuah keturunan yang cinta akan Tuhan. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa apapun, in everything we do, di dalam semua yang kita lakukan, biar kita bisa melakukannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan berikutnya saudara, istilah kemuliaan yang tadi kita lihat di ayat sebelumnya, dikatakan lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Istilah kemuliaan di sini dari kata asli Yunaninya menggunakan kalimat doxa yang berarti manifestasi terang cahaya, kemegahan, kepujian atau keagungan. Terang itu tidak dapat diumpetin. Cahaya itu tidak dapat disembunyikan. Ketika ada terang, gelap pasti pergi. Alkitab katakan kamu adalah garam, kamu adalah terang. Ini bukan sebuah ajakan, ini bukan sebuah pilihan, tapi ini sebuah identitas yang baru. Ketika kita mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadikan Yesus sebagai kehidupan, sumber kehidupan kita, maka kehidupan kita ada identitas yang baru. Kamu terang, kamu adalah garam. Agar melalui model perilaku kita, melalui perbuatan kita, perkataan kita, kita boleh memuliakan nama Tuhan. Manifestasi terang, cahaya, kemegahan dari nama Tuhan, kepujian, keagungan nama Tuhan dapat terpancar melalui kehidupan orang percaya. Saya percaya sebelum orang bertanya mengenai apa kepercayaanmu, yang pertama kali orang lihat adalah bagaimana caramu hidup. Karena saya percaya hati yang bertobat cuma Tuhan yang tahu. Tapi buah dari pertobatan orang lain dapat merasakannya. Saya percaya Paulus ingin mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh melupakan bahwa perbuatan kita harus memuliakan Allah. Perbuatan kita harus menyenangkan bagi orang-orang banyak. Karena bagaimana mungkin kita bisa bilang kita memuliakan Allah, tapi orang-orang di sekitar kita tidak merasakan efek dari memuliakan Allah. Dan berikutnya saudara, dikatakan ayat selanjutnya saudara, dalam 1 Korintus 10 ayat yang ketiga, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Secara gramatikal, istilah menyenangkan atau aresko digunakan dalam bentuk indikatif present aktif tunggal yang menunjukkan pada tindakan aktif Rasul Paulus. Ketika itu secara pasti berperilaku yang dapat diterima oleh semua orang dalam segala hal dengan harapan supaya mereka selamat. Maksud dari Rasul Paulus supaya jemaat di Korintus yang dulunya berperilaku hidup dalam dosa harus memulihkan dirinya ke dalam perilaku yang memuliakan Allah dan yang sekaligus dapat diterima oleh semua orang. Bagaimana aplikasinya dalam kehidupan orang percaya? Yang pertama, kita sebagai orang percaya perlu senantiasa ada pemulihan dalam perilaku. Membangun model perilaku yang memberikan kesaksian hidup dalam Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita menunjukkan perubahan hidup, menunjukkan perubahan perilaku, menunjukkan hidup yang baru, maka nama Tuhan pasti akan dipermuliakan. Yang kedua, kita sebagai hamba Tuhan perlu membangun model perilaku yang mendukung dalam pemberitaan Injil, membuat orang dapat percaya Yesus Kristus dengan perilaku kita. Satu hari bersama dengan para teman-teman pendeta, kami berbicara apa yang paling sulit jadi pendeta.
Beberapa mengatakan menyiapkan khotbah, beberapa mengatakan melayani orang pelepasan, bahkan beberapa mengatakan konseling dan sebagainya. Tapi ketika kita ngobrol berjam-jam, kita sampai pada satu kesimpulan. Menyiapkan khotbah memang sulit, melepaskan yang namanya orang kerasukan oleh anugerah Tuhan memang kelihatan juga susah. Tetapi kami sepakat yang paling sulit jadi hamba Tuhan adalah mengkhotbahkan yang kita lakukan dan melakukan yang kita khotbahkan. Karena sekedar ngomong saja semua orang bisa. Tetapi bagaimana apa yang kita perkatakan di mimbar sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kehidupan di mimbar harus sama dengan kehidupan di bawah mimbar. Kehidupan yang dilihat oleh orang banyak harus sama dengan kehidupan yang tidak dilihat oleh orang banyak. Banyak orang, saudara, mohon maaf, hari Minggu kehidupannya penuh dengan Roh Kudus. Tapi di luar hari Minggu, roh halus menguasai dia, saudara. Ada banyak juga orang hari Minggu, haleluya, haleluya. Tetapi di luar hari Minggu, dia menjadi halilintar bagi orang lain, alias mengagetkan. Dari ayat ini, dari aplikasi ini, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya, kita perlu menunjukkan siapa Yesus dalam hidup kita. Agar bukan dengan perkataan kita, tapi dengan perbuatan kita, orang bisa merasakan Yesus dalam hidup kita. Yang ketiga, sebagai jemaat dan hamba Tuhan, kita perlu membangun model perilaku yang memenangkan jiwa dalam pemberitaan Injil. Saya teringat Rasul Paulus mengatakan, dalam segala hal aku menguasai diriku sedemikian rupa. Agar ketika aku memberitakan Injil, aku tidak ditolak oleh orang banyak. Maksudnya apa? Kita hidup di tengah-tengah bangsa yang mayoritas bukan orang percaya. Kita adalah hidup, kita adalah lilin, kita adalah terang di tengah-tengah kebanyakan orang yang belum percaya kepada Yesus. Saya percaya jikalau orang Kristen menghidupi kehidupan Yesus dalam kehidupannya. Kata Kristen pertama kali muncul pada jemaat di Antioquia. Ketika orang-orang di Antioquia melihat bahwa pengikut Yesus hidupnya seperti Kristus. Muncullah istilah Kristen. Oleh karena itu orang akan mengagungkan nama Yesus ketika mereka melihat hidup kita, tutur kata kita, perbuatan kita sesuai dengan yang Injil kita sampaikan. That's why ada sebuah kutipan dalam bahasa Inggris mengatakan action speak louder. Bahwa perbuatan kita berteriak lebih hebat dari perkataan kita. Yang terakhir kita perlu senantiasa memeriksa model perilaku kita. Jangan sampai mendatangkan murka Allah. Dan yang kelima, kita perlu membangun model perilaku yang memuliakan Allah. Yang sekaligus dapat diterima oleh semua orang. Cek hidup kita, do general check up. Lihat ke dalam. Sebelum kita menunjuk keluar, mari lihat ke dalam. Adakah hidup kita memuliakan nama Tuhan? Adakah hidup kita boleh menjadi berkat? Adakah melalui hidup kita nama Yesus dipermuliakan? Selamat mencek hidup kita, selamat menilai hidup kita, dan selamat menjadi berkat bagi orang banyak. Mari sama-sama tundukkan kepalamu, kita minta anugerah Tuhan agar kita dimampukan untuk boleh menjadi berkat. Model perilaku kita mengalami pemulihan. Dan let the name of the Lord, biar nama Tuhan dipermuliakan. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, terima kasih untuk pengajaran melalui hamba-Mu Rasul Paulus yang kami terima pada hari ini. Kami sadar sebagai hidup orang percaya, ketika kami terima Injil itu, terima anugerah itu, terima kebaikan itu, hidup kami harus berubah. Hidup kami harus mengalami pemulihan. Kami harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami harus mengalami sebuah metanoia, perubahan pola pikir, perubahan hidup. Agar ketika pola pikir kami berubah, perilaku kami berubah, dan orang di sekitar kami boleh merasakan Yesus dalam kehidupan kami. Agar sungguh genaplah firman Tuhan. Bilangan orang benar di bangsa ini makin bertambah. Bilangan orang percaya di bangsa ini makin bertambah. Dan pada akhirnya akan mempercepat kedatangan Tuhan ke muka bumi untuk menyelamatkan setiap kami. Terpujilah nama-Mu, siapapun yang mendengar, setiap mereka diberkati. Mereka yang mengalami masalah dengan perilaku mereka, Tuhan mampukan, Tuhan kuatkan. Bahkan mereka yang sedang hari ini menginjil di tengah-tengah bukan orang percaya. Agar melalui hidup mereka menjadi pemenang, memenangkan banyak jiwa. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.